yakin tuh. Gak yakin 1001 kali gak yakin. Pasti deh, aku cinta sekali samamu. Kan sudah kenal kita. Orang tuamu sudah kenal, kakek buyutmu pun sudah kenal. Jadi gak apa-apa deh. Jangan mau Anda terhina. Hai perempuan, jaga baik-baik kesucianmu. Jangan. Saya menikmati malam pengantin itu betul-betul nikmat. Tak perlu diajarkan. Kenapa? Anda sudah belajar kan secara alamiah kambing sama ayam. Gak perlu nonton video porno. Tapi tahu artinya bahwa mereka akan bertelur dan beranak. Begini loh strateginya, nggak perlu. Naturnya manusia sudah dicetak Tuhan, prototipnya sudah ada. Tapi Pak, atau Bang, atau Kak, mesti kita belajar begini. Ada yang nggak pernah dipelajari, melahirkan. Anda belum punya pengalaman, pasti nanti yang perempuan akan mengalami. Nggak perlu. Aku perlu pengalaman dulu melahirkan, baru saya bawa. Aku perlu mengalami dulu. Ini namanya belum pengalaman, Anda harus yakin bahwa benar. Ini namanya iman. Iman dan sains itu penting. Sains itu saya tahu. Kalau hubungan suami istri itu terjadi waktu terjadi pada masa subur, saya tahu seyakin-yakinnya terjadilah. Secara sains belum terbukti. Ayo kita buktikan, ya nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Sains dan keyakinan, kepercayaan itu perlu iman, dan iman perlu objek. Objek itu kadang-kadang tidak perlu dibuktikan. Objek itu diyakini saja. Kalau Anda mendengar pengertian ini, Anda memahaminya dengan baik. Pertanyaan kedua, kehendak Allah. Hidup kudus itu kehendak Allah. Pacaran itu kehendak Allah. Apa bukan? Bukan. Yang kehendak Allah itu menikah. Bisa jadi 1 bulan baru ketemu, langsung menikah. Itu kehendak Allah. Tapi waktu jaga pacaran, waktu menikah itu kudus. Tidak boleh ada selingkuh. Puji Tuhan, saya urusan begitu tuh puji Tuhan ya, hampir 20 tahun saya bersama dengan istri saya tetap menjaga kesucian. Wah, godaannya luar biasa. Mulai dari yang namanya diajak kencan sampai diajak kemana-mana. Bukan orang yang biasa. Saya bilang no, saya harus jaga kesucian. Maaf ya, saya mau katakan sama kita semua, tetap yang dinikmati hanya urusan seks. Itu tidak membuat apa-apa. Orang hijab itu tidak bikin seks lagi. Bukan berarti tidak butuh seks. Saya selalu memikirkan belakangan ini lah. Saya memikirkan ngeri sekali loh, dihukum Tuhan selama-lamanya di api neraka. Ngeri sekali. Kalau Anda pernah pikirin selama-lamanya Tuhan di api neraka karena seks, ini mengerikan. Saya kadang-kadang sekarang saya mulai melihat orang ini berjalan dalam kebinasaan. Lalu nanti satu ketika mereka dihukum Tuhan, dihakimi Tuhan, lalu keputusan Tuhan adalah di neraka selama-lamanya, gak ada pengampunan, gak ada belas kasihan, lalu selama-lamanya di sana. Maka Tuhan katakan, kuduslah kamu karena engkau aku kudus. Menolak dosa. Bagaimana bisa Anda dan saya harus melahirkan keturunan ilahi yang kudus, pacaran kudus. Tampil beda orang Kristen pacarannya. Enggak harus berpegangan tangan itu disebut pacaran.